Bayangkan ini, kamu terbangun di tengah hutan. Tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada nomor darurat yang bisa kamu hubungi. Kakimu terluka, lukanya dalam, darah mengalir. Kamu punya dua pilihan, berjuang bertahan hidup dengan apa yang ada di sekitarmu, atau mati. Selama 300.000 tahun, setiap manusia yang pernah hidup menghadapi situasi ini setiap harinya. Tidak ada penisilin, tidak ada vaksin, tidak ada ruang operasi. Dan anehnya, mereka bertahan. Bukan hanya bertahan, mereka membangun peradaban. Pertanyaannya bukan bagaimana mereka bisa hidup tanpa kedokteran modern. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya mereka tahu yang hampir kita lupakan sepenuhnya. Mari mulai dari luka. Karena luka adalah ancaman paling nyata bagi manusia purba. Bukan harimau, bukan kelaparan. Luka yang terinfeksi. Sebelum antibiotik ditemukan pada 1928, infeksi bakteri sederhana bisa membunuh manusia dewasa yang sehat dalam hitungan hari. Bahkan hingga awal abad ke-20, sekitar 30% kematian akibat perang bukan disebabkan oleh peluru, melainkan oleh infeksi pada luka. Tapi manusia purba tahu sesuatu yang kita tidak pelajari di sekolah. Madu. Bukan madu sebagai pemanis, madu sebagai obat. Bukti penggunaan madu untuk merawat luka ditemukan dalam catatan Mesir kuno berusia lebih dari 3.000 tahun. Tapi jauh sebelum itu, penelitian arkeologi menunjukkan bahwa manusia prasejarah sudah menggunakan madu untuk menutup luka-luka. Dan ini bukan kepercayaan tanpa dasar. Madu mengandung hidrogen peroksida alami. pH-nya sangat rendah sehingga bakteri tidak bisa hidup di dalamnya. Kelembabannya menciptakan lapisan pelindung di atas luka yang mempercepat regenerasi jaringan. Pada 2011, jurnal Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine menerbitkan penelitian yang mengkonfirmasi bahwa madu efektif melawan lebih dari 60 spesies bakteri, termasuk beberapa yang sudah resisten terhadap antibiotik modern. Manusia purba tidak tahu tentang bakteri, tapi mereka tahu madu bekerja. Dan itu cukup. Tapi luka bisa dirawat dari luar. Bagaimana dengan yang terjadi di dalam tubuh? Ini yang lebih menarik. Sekitar 60.000 tahun yang lalu, manusia sudah menggunakan tanaman sebagai obat-obatan. Kita tahu ini bukan dari teks kuno, tapi dari tulang. Di Irak, sebuah pemakaman Neandertal ditemukan dengan serbuk sari dari 8 jenis tanaman yang tersebar di sekitar jenazah. Beberapa dari tanaman itu, seperti ephedra yang mengandung ephedrin, masih digunakan dalam pengobatan modern hingga hari ini sebagai dekongestan dan bronkodilator. Neandertal tidak menulis resep, tapi mereka tahu apa yang harus dikumpulkan ketika seseorang sakit. Dan pengetahuan ini tidak disimpan dalam buku. Ia diwariskan melalui percakapan, melalui pengamatan, melalui generasi yang mengawasi apa yang dimakan hewan ketika mereka sakit. Ya, manusia purba belajar dari hewan. Ini disebut zoofarmakognosi. Ilmu tentang bagaimana hewan secara naluriah mencari tanaman untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Cimpanse yang terinfeksi parasit usus telah diamati menelan daun aspilia, tanaman yang mengandung senyawa antiparasitik kuat, bukan untuk dimakan, tapi untuk efek medisnya. Manusia melihat ini dan mereka meniru. Selama ratusan ribu tahun, tubuh manusia dan pengetahuan tanaman grumbuh bersama. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari obat-obatan. Sesuatu yang para ilmuwan baru benar-benar memahaminya dalam 30 tahun terakhir. Sistem kekebalan tubuh manusia purba bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari kita. Bukan karena mereka lebih kuat secara genetis, tapi karena mereka hidup dengan cara yang secara tidak sengaja melatih imunitas mereka setiap hari. Pada 1989, ahli epidemiologi David Strachan menerbitkan hipotesis yang sekarang dikenal sebagai hygiene hypothesis. Idenya sederhana tapi mengubah segalanya. Sistem kekebalan seperti tentara. Jika tentara tidak pernah berlatih, tidak pernah menghadapi musuh, tidak pernah diuji, mereka menjadi lemah, gugup, dan mudah panik. Mereka mulai menyerang hal-hal yang tidak berbahaya. Ini adalah alergi. Ini adalah penyakit autoimun. Sistem kekebalan yang tidak pernah dilatih menjadi sistem kekebalan yang menyerang tubuhnya sendiri. Manusia purba hidup dalam kontak konstan dengan tanah, air, hewan, parasit, dan bakteri. Mereka tidak steril, mereka tidak bersih dalam standar modern. Dan tubuh mereka belajar membedakan ancaman nyata dari ancaman palsu. Penelitian modern mendukung ini secara kuat. Anak-anak yang tumbuh di peternakan dengan paparan tinggi terhadap hewan dan tanah memiliki tingkat alergi dan asma yang jauh lebih rendah dibanding anak-anak yang tumbuh di lingkungan perkotaan yang bersih.
Sebuah studi di Finlandia pada 2020 menemukan bahwa mengubah lingkungan bermain anak-anak dengan menambah tanah hutan dan tanaman beragam hanya selama 1 bulan secara signifikan meningkatkan keragaman mikrobioma kulit mereka dan mengaktifkan penanda imunologis positif. 1 bulan dengan tanah dan tanaman. Manusia purba mendapatkan ini setiap hari selama seluruh hidup mereka. Tapi ada satu hal lagi. Satu hal yang hampir tidak pernah dibicarakan ketika kita membahas kesehatan manusia purba. Komunitas. Dalam kelompok pemburu pengumpul, tidak ada yang sakit sendirian. Ketika seseorang jatuh sakit, seluruh kelompok berhenti. Mereka menjaga, mereka memberi makan, mereka memastikan orang yang sakit tidak kedinginan, tidak kehausan, tidak ada dalam kegelapan. Ini bukan sentimentalisme, ini strategi bertahan hidup. Dan ilmu pengetahuan modern mulai memahami mengapa ini bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Pada 2015, sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam jurnal Perspectives on Cytological Science menganalisis 148 studi dengan total lebih dari 308.000 partisipan. Hasilnya mengejutkan. Isolasi sosial meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26%. Bukan risiko depresi, bukan risiko penyakit mental, risiko kematian dari semua penyebab. Kehadiran orang lain secara harfiah memperpanjang hidup. Ketika kamu disekelilingi orang yang peduli, kadar kortisol, hormon stres, turun. Sistem kekebalan tubuh bekerja lebih efisien, pemulihan dari luka dan penyakit berlangsung lebih cepat. Manusia purba tidak tahu tentang kortisol, tapi mereka tahu bahwa orang yang sendirian mati lebih cepat. Jadi tidak ada yang dibiarkan sendirian. Jadi apa yang sebenarnya membuat manusia purba bertahan? Bukan keberuntungan, bukan kekuatan fisik yang lebih besar. Mereka bertahan karena selama ratusan ribu tahun, mereka mengembangkan 3 hal yang bekerja bersama secara sempurna. Pengetahuan tentang alam, apa yang menyembuhkan, apa yang membunuh, apa yang bisa dimakan. Tubuh yang terlatih, sistem imun yang dilatih setiap hari dari dunia yang tidak steril dan tidak terkendali. Dan satu sama lain, komunitas yang menjaga setiap anggotanya seperti aset yang tidak ternilai. Kita punya antibiotik, kita punya MRI, kita punya ruang operasi dengan pencahayaan perfect dan tangan-tangan terlatih. Dan kita masih sering sakit, kita masih sering kesepian, kita masih sering merasa tubuh kita melawan diri kita sendiri. Mungkin bukan karena kita kekurangan teknologi, mungkin karena kita hidup dengan cara yang secara perlahan menghapus 3 hal yang selama generasi-generasi membuat kita cukup tangguh untuk ada di sini. Kita menukar lantai dengan lantai keramik, komunitas dengan layar, dan pengetahuan yang diwariskan dari tangan ke tangan dengan artikel yang kita scroll lalu lupakan dalam 5 menit. Manusia purba tidak punya yang kita punya, tapi mereka punya sesuatu yang kita sedang kehilangan. Dan mungkin itulah hal yang paling berbahaya dari semuanya.